Cerita anak Pak D. Gamal. Dalam kisah Kelinci yang Cerdik. Ciko, kelinci berbulu belang-belang putih dan hitam, sedang memanggul wortel besar. Ia terlihat senang, wajahnya berseri-seri. Ia membayangkan nikmatnya memakan wortel segar itu setiba di rumahnya. Tanpa disadari Ciko, serigala hitam mengintip dari balik semak belukar, memperhatikan gerak-gerik Ciko. Serigala hitam mempunyai rencana jahat. Ia akan menyergap Ciko dan memangsanya. Air liur serigala hitam menetes-netes, membayangkan bisa memangsa daging kelinci. Ciko menghentikan langkah. Telinga panjangnya menangkap gerakan mencurigakan dari balik semak belukar. Ciko sangat terkejut setelah melihat serigala hitam di tempat itu. Ciko merasa terancam. Ia segera melemparkan wortel yang dibawanya, lalu berlari secepat kilat menyelamatkan diri. Tidak ingin buruannya lepas, serigala hitam bergegas mengejar Ciko. Ciko menyelamatkan diri dengan berlari melewati lorong tanah menuju sungai. Namun, betapa terkejutnya Ciko ketika ia muncul dari lorong tanah di pinggir sungai. Ia melihat buaya besar yang sedang membuka mulutnya lebar-lebar seperti siap menerkamnya. Ciko cepat berbalik, tetapi ia melihat serigala hitam berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Ciko takut dan bingung. Jika ia terus maju, ia akan dimangsa buaya besar. Namun, jika ia kembali mundur, serigala hitam akan menangkap dan memangsanya. Apa yang harus ia lakukan? Ciko tidak mau menyerah begitu saja. Ia merasa harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Ciko yang terkenal cerdik itu segera menemukan cara setelah sejenak berpikir. Mendadak ia tersenyum dan berjalan mendekati buaya besar serta berkata, "Wah, betapa joroknya kamu itu, hei buaya besar." Buaya besar kaget mendengar ucapan Ciko. Ucapan yang aneh menurutnya. Lalu tanyanya, "Apa maksudmu, hei kelinci, hingga berani menyebutku hewan jorok?" "Rupanya kau tidak pernah gosok gigi ya, buaya besar. Lihat saja, gigi-gigimu itu kuning dan kotor. Mulutmu juga berbau. Ih, baunya," jawab Ciko sambil mengibas-ibaskan tangannya di dekat hidungnya, berlagak tidak kuat mencium bau mulut buaya besar. Buaya besar sangat marah. Ia segera mendekati Ciko. Dengan mulut terbuka lebar-lebar, buaya besar bersiap menerkam Ciko. Kesempatan itu digunakan Ciko dengan sebaik-baiknya. Ia segera melompat tinggi-tinggi, lalu menjadikan kepala buaya besar menjadi pijakan kakinya untuk melompat ke depan. Ciko tercebur ke sungai. Bergegas ia berenang cepat hingga akhirnya Ciko tiba di seberang sungai. Ciko selamat. Ia segera berlari menuju pinggir hutan, sementara buaya besar dan serigala hitam hanya terbengong-bengong menatapnya. Pesan moral dari kisah ini, jangan lekas menyerah. Kecerdikan dan kecermatan dapat menjadi senjata kuat untuk menghadapi bahaya yang datang mengancam.